Jangan kau ragukan, semangat kami tak pernah padam. Jangan kau ragukan, semangat kami takkan menyerah. Walaupun badai terus menghadang, jiwa yang kuat siap bertahan. Oh 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 oh. Halo kawan pajak, selamat datang, selamat bergabung di podcast Setengah Satu bersama saya Dustri Damalia, ditemani oleh rekan-rekan penyuluh saya, ada Bu Ari, kemudian ada Mas Kresna dan juga Mas Sugi. Nah, kabar baik kan ya semuanya kakak-kakak di sini? Baik dong, baik. Oke, ini podcast edisi spesial ya. Kita rame-rame di sini mau membahas tentang pengusaha kena pajak atau yang biasa kita singkat sebagai PKP ya. Dan sebelumnya kita mulai dari pengertian PKP dulu nih. Jadi pengusaha kena pajak ini merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan juga jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Begitu ya Mas Sugi. Bisa nggak dijelasin lebih rinci lagi mungkin ya siapa aja sih yang termasuk dalam PKP ini? Oke, makasih ya Mbak Dwisti. Betul tadi disinggung bahwa PKP itu merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan baik barang atau jasa yang kemudian dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. Nah, kalau kita ngomongin PKP sederhananya berarti wajib pajak punya NPWP, kemudian dia naik status. Untuk apa? Untuk menerbitkan faktur. Kenapa dibilang menerbitkan faktur? Karena faktur pajak itu merupakan bukti pungutan PPN. Nah, nggak semua wajib pajak yang ber-NPWP itu kemudian boleh menerbitkan faktur pajak. Makanya perlu dikukuhkan bahasanya untuk melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kalau di ketentuan itu ada thresholdnya, batasnya siapa sih yang wajib kemudian dikukuhkan PKP, yaitu wajib pajak dengan omset lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Tapi ketentuan juga ngasih pengecualian bagi pengusaha yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar setahun atau kita sebut sebagai pengusaha kecil, itu boleh milih untuk kemudian dikukuhkan karena satu keperluan misalkan untuk tender yang mengharuskan ada PKP dan dia sudah tahu terkait konsekuensi kalau PKP seperti apa, kemudian dia menghendaki untuk dikukuhkan PKP, itu boleh. Oke, jadi untuk yang omsetnya di atas 4,8 ini wajib dikukuhkan sebagai PKP, namun yang di bawah 4,8 miliar dalam setahunnya ini bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, biasanya untuk yang di bawah 4,8 miliar dan memilih untuk dikukuhkan PKP ini memiliki beberapa alasan tertentu ya Bu Ari. Mungkin Bu Ari bisa menjelaskan nih biasanya alasan-alasan apa yang Ibu temui untuk wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP. Baik Kak Titi, jadi memang untuk wajib pajak yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya Kak. Nah ini biasanya mereka memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP karena tuntutan dari pihak rekanannya atau lawan transaksinya yang mengharuskan mereka untuk mengeluarkan faktur pajak. Ya, dari pihak rekan atau pembeli ya untuk mengeluarkan faktur pajak agar bisa dikreditkan dan bisa diinput di sistem. Apalagi bagi wajib pajak yang menjadi rekanan instansi pemerintah, karena untuk instansi pemerintah dihimbau untuk memiliki rekanan yang sudah PKP, begitu Kak Titi. Baik, jadi setelah mereka memutuskan untuk dikukuhkan sebagai PKP ini ada beberapa konsekuensi dan juga kewajiban yang harus dipenuhi ya sebagai PKP. Mungkin Mas Kresna bisa menjelaskan nih beberapa poin penting yang harus diperhatikan setelah dikukuhkan sebagai PKP. Baik, terima kasih Kak Titi. Setelah wajib pajak menjadi PKP, mungkin ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Konsekuensinya setelah jadi PKP tentunya harus ada kewajiban PPN yang harus dipenuhi. Pertama adalah sudah pasti harus memungut PPN ya Kak Titi. Kemudian cara memungutnya harus dengan cara menerbitkan faktur. Setelah memungut PPN dan menerbitkan faktur, tentunya kewajiban selanjutnya adalah melakukan pelaporan dan penyetoran pajaknya. Selain kewajiban perpajakan di bidang PPN-nya sebagai PKP, tentunya ada haknya juga tuh Kak Titi. Haknya yaitu dapat mengkreditkan pajak masukan, seperti itu Kak Titi.
Baik, terus terkait dengan pelaporannya nih Mas Sugi, gimana nih pelaporan yang setelah mengetahui hal tersebut? Ya, tentu kan nanti kalau wajib pajak sudah PKP, dia harus lebih tertib administrasi lagi ya, bukan hanya pelaporan tahunan ataupun SPT masa PPh, dia juga harus nyiapin sarana untuk pembuatan faktur yang tadi disebutkan untuk pengkreditan pajak masukan yang diperolehnya itu melalui aplikasi. Kita sebelum ngobrolin pelaporan karena harus diketahui juga bahwa nantinya PKP itu akan mengoperasikan namanya aplikasi e-faktur. Di situ akan ada menu terkait dengan pajak masukan, pre-populasi pajak masukan. Nanti si PKP ini akan dapat informasi dia itu dapat faktur dari supplier mana aja, nanti akan muncul. Sekaligus juga bisa melakukan pengecekan apa memang betul data yang dimunculkan oleh e-faktur itu adalah data pembeliannya PKP tersebut. Kalau memang bukan, kita jangan akui karena memang bukan pembelian kita. Bisa saja supplier itu salah melakukan penginputan karena banyaknya supplier kemudian salah input. Nah, terkait dengan penjualannya tentu dia harus buat faktur pajak yang didahului sebelumnya oleh permintaan nomor faktur. Jadi memang agak harus komprehensif terkait dengan PKP ini karena tadi ketika sudah PKP dia harus minta nomor faktur pajak, kemudian dari nomor faktur yang diminta itu kemudian harus diinput di aplikasi e-faktur, baru kemudian dia bisa rekam faktur. Nah, setelahnya itu baru akan dilakukan pelaporannya setiap bulan, baik ada transaksi maupun tidak ada transaksi. Jadi pelaporannya melalui web e-faktur seperti halnya DJP online. Jadi di situ pun akan muncul apa yang sudah diupload melalui aplikasi akan muncul di webnya. Sekaligus harus dicek apakah yang muncul di web itu juga sama dengan yang di aplikasi. Kalau memang tidak belum sama atau ada yang berbeda, silakan bisa dicek ke kantor apa penyebabnya. Tapi poinnya adalah ketika sudah PKP itu harus lapor SPT masa PPN melalui web e-faktur. Ketika nantinya tidak melaksanakan kewajiban itu atau malah terlambat gitu ya, itu ada sanksi denda sebesar 500.000 gitu ya. Yang mungkin itu terkait dengan pelaporan. Nanti mungkin akan dibahas lagi terkait dengan kalau tidak lapor-lapor seperti itu ya Wi ya. Gimana? Baik. Jadi kalau untuk mempelajari lebih rinci lagi terkait tentang pelaporan dan juga faktur pajaknya ini diatur di Per 11 2022 ya Mas ya. Ya. Di situ. Jadi terkait dengan faktur pajak sekarang ada aturan yang memang spesifik ngaturnya tentang faktur pajak, judulnya itu yaitu di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 3 awalnya 2022, kemudian dilakukan perubahan menjadi Per 11 yang salah satunya itu ngerubah terkait dengan keterangan. Jadi di faktur pajak itu kawan pajak harus mencantumkan keterangan yang diisi, utama yang pertama identitas penjual, tentu nama, NPWP dan alamat. Pembeli pun seperti itu, harus ada identitasnya, nama, NPWP dan alamat. Kemudian jenis barang dan jasanya, harga jual atau penggantinya, termasuk kalau ada potongan harga. Kalau ternyata tidak dicantumkan potongan harganya, tentu penghitungan PPN-nya dari harga jual tersebut. Makanya penting untuk mencantumkan potongan harga di inputan faktur pajak itu. Oke, baik. Nah, apabila sudah cukup memahami terkait dengan konsekuensi tersebut dan mereka sudah memutuskan nih untuk mengajukan pengukuhan sebagai PKP, mungkin bisa dijelaskan rincinya tentang syarat administrasinya nih Bu untuk mengajukan diri sebagai PKP. Apa saja Bu syaratnya? Baik Kak Titi. Nah, kawan pajak, sebelum kita sampai ke persyaratan untuk menjadi PKP ya, akan saya sampaikan bahwa nanti Direktorat Jenderal Pajak kan selalu melakukan pembaharuan untuk menjadi lebih baik dan lebih mempermudah aplikasi wajib pajaknya Kak Titi. Jadi kedepannya nanti akan ada aplikasi Kortek yang lebih Kortek sistem ya, yang lebih terintegrasi lagi. Jadi untuk memudahkan wajib pajak hanya mengakses satu aplikasi untuk perpajakannya. Nah, baik Kak Titi, untuk persyaratan
mengajukan PKP, yang utama tentu saja formulir permohonan untuk menjadi PKP. Nah, kemudian ada lagi yaitu kalau kami tadi sudah konsultasi nih ke bagian yang penerimaan berkas ya, ada di sini persyaratan surat pernyataan melakukan kegiatan usaha yang dilampiri meterai ya. Jadi ada pernyataannya, kemudian fotokopi KTP dan NPWP direktur. Nah, ini kawan pajak yang harus diketahui bahwa NPWP direkturnya harus statusnya aktif ya, jangan non efektif karena nanti tidak akan bisa dilanjut prosesnya. Kemudian berikutnya tentu saja fotokopi NPWP dari si PKP tersebut, baik badan ataupun orang pribadi ya. Nah, kemudian kalau yang bentuknya badan berarti ada fotokopi akte pendirian dan tanda terima SPT tahunan. Kalau misalnya pada saat pertama di tahun pajak baru berdiri, kemungkinan belum punya SPT tahunan ya, jadi tidak wajib kalau yang ini, tapi untuk fotokopi aktenya wajib. Kemudian selanjutnya kan nanti akan mengajukan ini juga Kak, sertifikat elektronik ya, betul, untuk bisa mengakses aplikasi Innova dan e-fakturnya ya. Nah, itu berarti nanti ada juga sekalian diajukan formulir permintaan aktivasi akun PKP, kemudian formulir permintaan kode aktivasi dan password, dan tentu saja formulir permintaan sertifikat elektronik. Dan selain itu harus dilengkapi juga pas foto yang terbaru dari pengurusnya ya. Ini dalam bentuk soft copy, bisa disimpan di CD atau di flash disk. Nah, kemudian dilampirkan juga foto lokasi dari dan denah lokasi dari ini tempat kedudukan si wajib pajaknya, begitu Kak Titi. Kemudian untuk wajib pajak badan harus dilampirkan juga laporan keuangannya Kak. Baik, jadi nanti setelah semuanya dilengkapi, diajukan ke TPT tempat KPP terdaftar, kemudian setelah itu akan ada tim pelayanan yang survei ke lokasi ya Bu ya. Betul. Setelah disurvei baru bisa mengajukan sertifikat elektronik dan juga instalasi aplikasi selanjutnya. Nah, biasanya nih setelah dikukuhkan sebagai PKP dan memenuhi kewajiban perpajakannya, ada beberapa yang mungkin masih lalai, tidak memenuhi kewajiban tersebut, jadinya disuspend. Nah, itu suspend di sini maksudnya apa dan kenapa ya Mas Kresna ya disuspend akun PKP-nya maksudnya? Baik, ada beberapa ini ya penyebab yang menyebabkan akun PKP disuspend. Salah satunya adalah tidak melaporkan SPT masa PPN secara teratur atau beberapa kali tidak lebih dari 3 masa tidak melakukan responsnya. Terus ada juga transaksi-transaksi tertentu yang belum dilakukan penyetoran PPN-nya, seperti itu. Salah satunya seperti itu. Baik, apabila tidak dipenuhi kemudian disuspend. Kemudian apabila wajib pajak tidak memenuhi permintaan dari KPP untuk melaporkan semuanya, maka akan dicabut secara jabatan ya Mas, betul, ya biasanya. Ya, betul sekali, seperti itu, akan dilakukan pencabutan secara jabatan. Oke, kemudian selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi nggak nih Mas terkait tentang faktur pajak? Mungkin Mas Sugi atau Mas Kresna yang tentang Per 11 dan Per 3 2022 terkait tentang faktur pajaknya. Oke, tentu kalau faktur pajak yang paling penting terkait dengan isian keterangan, karena kalau itu tidak diisi bisa dianggap itu faktur pajak tidak lengkap. Yang artinya kalau kita terima PKP itu faktur pajak tidak lengkap, dia tidak bisa mengkreditkan faktur itu. Terlebih nanti ada sanksi bagi penerbit faktur pajak tidak lengkap itu berupa sanksi berupa denda gitu ya, di pasal 14 kalau nggak salah di Undang-Undang KUP yang bilang kalau wajib PKP ini menerbitkan faktur tapi tidak lengkap maka akan dikenakan denda. Karena tujuannya faktur pajak itu biar dilaporkan informasi siapa pembeli ini, kemudian berapa yang dia beli, untuk kemudian kita melakukan cross check gitu ya, cross check nantinya dua-duanya kan laporan, baik si penjualnya lapor kemudian si pembelinya lapor, karena kalau dua-duanya PKP yang kita singgung di awal tadi ada kewajiban pelaporan. Yang tadi disampaikan Mas Kren terkait suspend ini pun harus jadi perhatian
kawan pajak PKP. PKP, ya. Jangan sampai karena di awal hanya berupa syarat, misalkan tender ke instansi pemerintah, kemudian dilalahnya itu belum juga dapat proyeknya, dengan anggapan seperti itu nggak lapor. Jadi kalau lebih dari 3 bulan, 3 masa pajak itu tidak laporan, nanti ada konfirmasi dari pihak AR pengawas yang menanyakan kenapa tidak dilakukan pelaporan. Itu jangka waktu konfirmasinya itu adalah 1 bulan. Kalau itu tidak dipenuhi, maka akan dilakukan suspend tadi, artinya PKP-nya akan dicabut secara jabatan. Dan itu sulitnya nanti ketika kawan pajak PKP ini akan butuh penginputan faktur gitu ya. Kalau penginputan faktur ya itu akan repot. Nah, terkait nanti sudah mau nginput, itu kan ada prosedur di inputannya, setelah selesai itu ada upload. Nah, ini juga istilah baru ya. Upload pajak itu dikenalkan sejak berlakunya e-faktur ya. E-faktur 2015 itu ada kewajiban upload. Kalau dulu tidak dibatasi kapan harus ngupload faktur yang kita buat, semenjak per 3 dan per 11 ini paling lama adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Artinya kalau kawan pajak PKP ini memang menghendaki tanggal dokumen fakturnya adalah bulan ini, misalnya bulan Juni, maka harus diupload paling lama tanggal 15 dan itu tidak mengenal hari libur. Artinya kalau hari libur pun ya tetap tanggalnya tanggal 15. Tanggal 15 gitu. bulan berikutnya Iya. maksudnya. Paling Kan gitu. juga secara online ya, Iya. bukan datang ke kantor pajak untuk mengupload. Jadi untuk penguploadannya tentu saja hari libur bisa dilakukan. Bisa dilakukan, betul Bu. Baik, luar biasa ya. Ini kita sudah membahas kayak kulit-kulit, masuk ke isinya dikit nih terkait tentang PKP. Kalau mau bahas lebih jelasnya lagi kita bisa 1 semester ya Bapak Ibu ya. Karena Betul, UU PPN lebih mungkin. ada UU PPN yang paling atas sendiri, kemudian aturan turunannya terkait PPN dan juga faktur pajak juga masih ada banyak. Nah, mungkin sebelum kita akhiri diskusi untuk episode kali ini, mungkin ada tambahan lagi nih dari Mas Kresna tentang poin-poin yang harus diperhatikan oleh para PKP setelah dikukuhkan seperti itu. Baik, Kak Titi, secara garis besar aja yang kita bicarakan tadi ya, mungkin kalau secara teknis mungkin lebih dalam lagi, yang lebih dari 1 semester mungkin. Secara garis besar yang pertama, wajib pajak harus melaporkan SPT masa PPN paling lambat akhir masa berikutnya. Misalkan sekarang ini bulan Juni ya, berarti paling lambat akhir bulan Juli, seperti itu. Jangan lebih dari bulan Juli. Kalau lebih dari bulan akhir masa bulan berikutnya, konsekuensinya adalah kena denda ya. Kena denda keterlambatan sebesar 500 kan. Sayang sekali gitu kan. Kalau cuman hanya keterlambatan bisa kena denda. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaporan uploading faktur pajak yang tadi dijelaskan Mas Sugi, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada PKP yang datang tiba-tiba tanggal mundur, masih bisa sepanjang nomor seri faktur pajaknya dimintakan setelah tanggal penguploadan, sebelum tanggal penguploadan, maaf. Seperti itu. Jadi terus uploadnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian ada kewajiban pelaporan, tadi sudah pengafturan, terus ya itu satu lagi pengkreditan pajak masukan. Selain kewajiban-kewajiban di atas juga ada haknya, yaitu mengkreditkan pajak masukan, baik via inputan secara satu persatu atau propulated, seperti itu. Baik, nah seperti itu ya kawan-kawan yang akan mengukuhkan diri sebagai PKP, bisa banget belajar bersama kami di sini atau bisa juga datang langsung ke Helpdesk KPP Pratama Cirebon 1. Itu saja untuk episode kali ini terkait tentang PKP. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Kami terus berkarya tanpa korupsi, pastinya bisa. Oh, oh. Oh, oh.